Tuhan Yesus Kristus kasihi, secara umum, secara khusus gereja-gereja di seluruh dunia kita ada pada Minggu Prapaskah atau minggu kita memperingati akan penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus di minggu yang kedua hari ini. Dan lewat bagian pembacaan Alkitab yang diberikan oleh sinode bagi kita, kiranya kita mampu mewarnai kehidupan kita lewat contoh dan figur dari Ayub dan juga Yesus Kristus, sehingga kita mampu menjawab panggilan iman kita sebagai apapun juga kita, baik dalam rumah tangga, keluarga, tapi juga nanti di tempat kita bekerja, berusaha dan mencari nafkah. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kisah tentang perjalanan Ayub tentunya tidak asing bagi kita. Ayub mengalami proses hidup yang luar biasa, di mana Tuhan mengizinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam kehidupannya. Allah mengizinkan. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya itu karena Tuhan tanya kepada iblis, kau dari mana? Saya jalan-jalan keliling dunia. Kau ada lihat saya punya hamba Ayub itu kah tidak? Jadi iblis tawar menawar dengan Allah dan seterusnya, nanti baca pasal-pasal itu sebelumnya. Sekalipun Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, ia orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 1 ayat 1 itu. Bukan berarti dia bebas, tidak. Dia juga tetap ada dalam rencana dan rancangan Allah itu. Pernyataan saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, menunjukkan bahwa kehidupan Ayub itu tidak bercacat celah. Dia punya hubungan yang baik. Hubungannya sangat karib, bergaul karib. Tidak saja dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Ayub selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Salah satu bukti kalau kita baca itu, setiap anak-anaknya kalau bikin pesta, dia selalu mempersembahkan korban bakaran. Pikirnya jangan sampai dia punya anak-anak ini sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah. Karena kesalehannya itu, Tuhan sangat dekat dengan Ayub, bahkan bergaul karib dengannya. Dan tidak semua orang bisa bergaul karib dengan Allah Sang Pencipta itu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasih, bagian ini panjang, tapi dibagi dalam beberapa bagian. Saya membaginya dalam 4 bagian pasal pembacaan kita, supaya kita bisa memahami, lalu kita bisa melakukan apa yang dapat kita kerjakan dalam memperingati dan menjalani minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Yang pertama itu pasal 29 ini ayat 1 sampai 6. Di bagian ini bicara tentang Ayub ingat kehidupan awalnya. Bagaimana dia hidup dalam berbagai kebahagiaan dan sukacita. Jadi ini setelah dia mulai dapat penderitaan, iblis mulai kasih hancur dia punya hidup ini. Dia mulai pikir di bagian ini seperti sekarang, kalau orang sakit dan dia mulai bayangkan, aduh dulu saya hidup bahagia, sukacita, ada semua lengkap. Seperti ini kalau orang lagi sakit parah, dia ingat masa lalu yang penuh dengan segala sukacita itu. Seperti ini juga yang dialami oleh Ayub. Tapi yang lebih hebat lagi, Ayub bilang ketika Tuhan ada sama-sama dengan saya. Coba. Orang sakit itu biasa pikir apa? Ini istri kemana? Anak-anak kemana? Dulu saya bikin ini, sekarang kamu kasih tinggal saya. Ayub tidak. Ayub bilang, oh dulu Tuhan begitu baik. Tuhan kasih segala sesuatu. Dia membayangkan itu. Lalu kenapa penderitaan ini bisa datang? Karena itu pasal pembacaan kemarin, pasal 10 Ayub,
Di sana diberikan pertanyaan, kenapa Allah memberikan penderitaan ini untuk Ayub? Dia membayangkan ada begitu banyak langkah-langkahnya bermandikan dadih dan gunung batu mengalirkan sungai minyak. Dia merasakan terangnya Allah bagai pelita yang bersinar menuntunnya untuk berjalan di dalam kegelapan. Itulah indah kehidupannya di mana Allah menyertai sekeliling rumahnya, keluarganya, saat-saat bersama anak-anaknya. Tapi dalam penderitaan, dalam kesendirian sepi tanpa anak-anak, Ayub simbolkan kemakmuran itu. Bagian yang kedua dari pembacaan kita ini adalah pada ayat 7 sampai ayat 16. Sekalipun Ayub dalam penderitaan, dia juga melihat, saya dulu duduk di para-para, di Hobe. Karena dia sebagai orang yang juga duduk dalam dewan sidang itu di kampung. Bagaimana Ayub memainkan peran? Dulu saya duduk di situ, saya menjadi pemersatu. Dia memperlihatkan bagaimana pelayanan keberpihakannya kepada orang-orang yang memerlukan sentuhan kasih, memerlukan pertolongan. Ayub memperlihatkan semua kisah yang ia ungkapkan pada bagian ini. Kalau kita baca ayat 12, bagaimana dia menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Aku mendapat ungkapan berkat dari orang yang nyaris binasa, ayat 13. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh, ayat 15. Aku menjadi bapa bagi orang miskin. Dari sini dapat dibayangkan bagaimana Ayub dalam kehidupan bersama di kampung, di tempatnya. Bagaimana dia menjadi orang yang menentukan di Hobe, di pemerintah kampung, di keluarga. Dia membayangkan dirinya, dia orang yang penuh kasih. Dia membebaskan. Teks ini juga mendorong kita semua dalam semua tugas dan tanggung jawab kita untuk membuka mata hati kita, melihat juga orang-orang di sekitar kita. Teks Ayub ini jelas bagaimana janda terpelihara, bagaimana orang tidak mampu mendapat perlindungan, mendapat pertolongan. Ada tindakan diakonat untuk para pekerja gereja. Pelayanan kasih dan keadilan itu harus dilakukan. Jadi dia tidak bayang-bayang saja. Di bagian ini dia membayangkan dia punya pelayanan yang sudah dilakukan. Bagian yang berikut itu ayat 17 sampai 22, bagian yang ketiga. Ayub juga memperlihatkan sisi lain dari masa lalunya. Profil dirinya sebagai pribadi yang berhikmat dan bijaksana, ia membela keadilan dan meremukan pelaku ketidakadilan dan curang. Tetapi pada ayat 18 di sana Ayub menyajikan suatu refleksi atas hidupnya yang diperolehnya, yang akan diperolehnya di masa depan. Orang yang jadi kepala keluarga, jadi kepala apapun juga, di Hobe, di pemerintah kampung, dimanapun juga, harus bertindak bijaksana, harus membela keadilan dan meremukan perilaku ketidakadilan dan curang. Jangan kita yang melakukannya. Di situ kita lihat barangkali Ayub memberikan gambaran, kalau kita baca di bagian itu, bagian ayat 17 sampai 22, Ayub memberikan seperti hiasan dengan burung feniks. Ayat 18 dari bagian ini. Burung feniks itu biasanya kalau dia mau mati, nanti buka baca, mau mati, dia bikin bunga-bunga atau seperti bikin rempah-rempah begitu.
Dia sudah tahu diri nih, nanti dia mau pergi nih. Jadi dia sudah siapkan dia punya tempat bahwa dia akan mati. Tapi ketika tinggal dalam tempat yang penuh dengan rempah-rempah itu, penuh dengan bunga-bunga itu, ada kekuatan untuk kenapa saya harus mati? Dia bangkit dari segala penderitaan itu. Dia mendapat kekuatan baru. Dan dia punya jiwa itu hidup kembali. Di bagian ini barangkali tradisi berpikir kita atau kerangka berpikir Ayub untuk menunjukkan bahwa masa penderitaan itu seperti tidur dalam rempah-rempah itu atau bunga-bunga itu. Ini adalah kebijaksanaan manusiawi, dari sana melahirkan energi baru untuk kembali ke kehidupan yang terpulihkan dari penderitaan. Ada semangat. Saya ingat kalau di kampung-kampung itu orang tua-tua kalau sudah sakit-sakit, lalu biasa mama-mama ambil daun-daun, rebus-rebus, baru kasih ukup, atau orang tua-tua bawa segala hal. Saya ingin kita melihat bagian ini seperti itu. Jadi ketika memberikan ini, ada sesuatu yang baru, kekuatan baru untuk yang sebenarnya dia sudah mau ini tapi hidup lagi kembali. Penderitaan, kesukaran, kesulitan digambarkan Ayub seperti itu. Sudah koreng-koreng, sudah garuk pakai beling-beling, tapi itu menjadikan satu kekuatan baru untuk dia punya jiwa hidup kembali. Dia tidak menjadi putus asa, tapi dia tetap kuat dan berharap bahwa dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Bagian yang terakhir, ayat 23 sampai ayat 25, ini bicara tentang Ayub. Dia membayangkan, dia melihat kembali, mengingat kembali ketika dia ada di tanah lapang sebagai seorang pemimpin, atau tinggal di rumah sebagai seorang pemimpin, di Hobe, di kampung, di mana-mana sebagai seorang pemimpin. Di sana ada dua metafora yang disampaikan oleh Ayub. Yang pertama itu seperti kerinduan mendapatkan air. Orang-orang di padang gurun, air itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Bila perlu mereka dapat gratis di padang gurun. Ini yang sudah pergi ke Holy Land, ke tanah suci itu, bisa membagikan pengalaman itu. Betapa air itu jadi penting sekali. Demikian juga. Jadi yang mereka harapkan itu, air itu yang gratis itu datang hujan. Supaya mereka tidak beli lagi. Datang hujan. Hujan, kalau kita baca dia terjemahan itu, mereka kalau pas hujan datang itu seperti kita punya anak-anak kalau pas datang musim hujan itu. Lo buka mulut begini. Terima air hujan yang gratis itu. Seperti itu kerinduan yang kuat untuk pemulihan itu. Sesuatu yang gratis, yang diberikan Tuhan cuma-cuma. Itu yang pertama. Sementara yang kedua itu, seorang pemimpin muka harus penuh sukacita, supaya dia kasih bawa sukacita itu juga untuk dia punya warga, dia punya keluarga, dia punya suku, dia punya rakyat. Jadi yang pertama, pemimpin itu harus seperti umat merindukan air. Kalau datang pemimpin dong sukacita, pasti dia bawa sesuatu yang berharga bagi kami. Jadi pemimpin itu harus membawa apa yang menjadi kebutuhan, menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari keluarga. Misalnya bapak harus bisa menjawab kebutuhan keluarga. Kita di kampung, di pemerintahan kampung dan seterusnya. Dan yang kedua itu, muka itu harus ada sukacita, muka berseri supaya jemaat juga atau warga juga, apalagi kalau majelis jemaat nih, kalau jalan sudah pelayanan bermuka sudah, itu jemaat tidak bisa senyum. Kalau majelis punya muka sudah, kalau majelis jalan dia muka senyum, pasti jemaat juga senyum itu.
Demikian dapat ditafsirkan bagian ini untuk kita. Sekarang pertanyaan untuk kita, refleksi bagi kita ketika kita ada di minggu atau ketika kita memperingati minggu sengsara Tuhan. Secara khusus kita ada di minggu sengsara yang kedua. Sanggupkah kita menghadapi penderitaan-penderitaan ini seperti Ayub? Marilah kita merenungkan bagian ini bersama-sama secara khusus ketika bagian ini terjadi pada kita. Apakah kita juga bisa berlaku seperti Ayub dengan tidak mengutuki Tuhan, mengutuki Allah, tapi menganggap itu merupakan bagian yang harus dijalaninya supaya dia kembali dipulihkan dan dia menjadi berkat bagi orang lain. Memang Ayub tidak dapat kita sandingkan dengan Yesus Kristus ketika kita memperingati bagian ini. Ayub tidak dapat disandingkan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia lebih luar biasa yang kita peringati kesengsaraan dan penderitaannya ini. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kalau begitu, apa respon kita di minggu-minggu ini? Apa respon kita ketika dia telah datang menderita sengsara untuk menebus kita? Ayub dipulihkan Tuhan. Kalau kita baca pasal terakhirnya, Ayub dipulihkan. Sekarang bagaimana dengan kita? Tidak ada jalan lain. Kita setiap orang harus menjawab panggilan kita dengan melakukan yang terbaik. Di minggu-minggu ini mari kita berpantang. Di minggu-minggu sengsara Tuhan ini, kalau kita baca bagaimana kita harus mengikut Tuhan, memikul salib. Di minggu-minggu ini mari kita mengikut Tuhan. Kalau murid-murid itu Yesus bilang mereka bisa meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, kampung mereka. Minggu-minggu ini mari kita tidak tinggalkan kampung, kita tidak tinggalkan keluarga. Saya mengajak kita untuk lebih mempersempit. Kita tidak meninggalkan kampung, tidak meninggalkan keluarga. Di minggu-minggu ini mari kita membangun komunikasi, hubungan karib kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan meninggalkan perilaku-perilaku yang buruk. Ya, minggu-minggu ini, kalau Bapak sering meninggalkan rumah dengan berbagai alasan, di minggu-minggu ini mari tinggalkan yang di luar dulu, fokus di rumah kita. Mari kita bangun hubungan kita yang karib dengan Tuhan, tapi juga dengan istri, anak-anak, tetangga. Karena orang yang takut Tuhan, dia akan diberkati. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.